Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada. Bersama kami Kang Nurul Huda di edisi khusus Bincang Khusus 30 menit ke depan 23 Juni 2022 di acara Bincang-bincangnya para juara Champion Talk. Kami ditemani dua narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ari dan Mbak Mila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Ada kegiatan apa pagi menjelang siang hari ini tadi kok sampai di kampus FEB Unisnu Jepara? Kita silaturahim ke sini. Pak Mila masih kuliah atau sudah mau selesai? Sudah menunggu wisuda, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat ya. Gitu. Amin. Pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ari Widiatmoko SPD. Beliau adalah Wakil Kepala SMKN Negeri 3 Jepara dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara, jurusan Fakultas Ekonomi Islam, program studi Ekonomi Islam, Mbak Mila Lucy Octavia. Sebelum kita ngobrol dengan beliau berdua, pemirsa bisa gabung lewat channel YouTube FEB Unisnu Jepara. Oke, Pak Ari, kita mau tanya ini Pak Ari. Kita sebagai orang tua tentunya akan bangga dan bahagia ketika melihat anak didik kita ketika di bangku sekolah mereka punya prestasi, anaknya bagus, melanjutkan studi di perguruan tinggi, juga punya prestasi yang luar biasa. Apa pandangan Bapak kepada mereka-mereka yang punya prestasi ini? Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Pak Ari Widiatmoko, Wakil Kesiswaan dari SMK Negeri 3 Jepara. Sebelumnya terima kasih Kang Nurul Huda, kami diberi kesempatan untuk silaturahim ke kampus ini, dan kami bersyukur bahwa salah satu alumni dari kami yaitu Mbak Mila yang berhasil membawa nama harum Unisnu maupun dari SMK Negeri 3 Jepara. Sebagaimana di sekolahan kami dulu bahwa kita memberikan kesempatan pada para siswa untuk mewadahi apa yang menjadi bakat minatnya, termasuk di bidang bela diri. Termasuk Mbak Mila ini dulu aktif di karate sebelumnya, karena di tempat kami kebetulan taekwondo belum ada, dan salah satu ada karate, ada pencaksilat dan ada. Mbak Mila ini aktif. Tentunya prestasi apa yang diraih Mbak Mila sekarang ini tidak lepas dari bagaimana keseriusan Mbak Mila untuk berlatih, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang mendukung prestasinya. Dan kami bersyukur di Unisnu juga Mbak Mila mendapatkan wadah yang bisa berkesinambungan. Walaupun dulu karate, sekarang taekwondo, tapi lewat jalur bela diri Mbak Mila bisa mengembangkan bakat minat, bahkan membawa nama baik untuk alma mater. Oke, terima kasih Pak Ari. Mbak Mila ini tahun berapa Mbak Mila lulus dari SMK Negeri Jepara itu? Tahun berapa kira-kira? Masih ingat? Tahun 2018. 2018. Berarti sebelum pandemik ya? Iya, sebelum. Nah, dulu di SMK Negeri 3 Jepara itu jurusannya apa? Perbankan syariah. Oh, pantas kalau di FEB Unisnu ini masuk di ekonomi Islam. Biasanya image masyarakat itu taekwondo, pencaksilat, karate itu kan orangnya kekar. Saya melihat Mbak Mila ini kok nggak kekar ya, tapi orangnya kelihatannya sejuk, ramah, cantik juga loh muridnya Pak Ari ini, luar biasa ini. Itu apa yang hari ini Mbak Mila rasakan ketika dulu belajar di SMK Negeri Jepara, ternyata tidak usah belajar jauh-jauh di daerahnya sendiri, terus bisa melanjutkan studinya. Hari ini informasinya juga mau wisuda. Itu apa yang ada dalam benak Mbak Mila ini, perasaan apa ya yang dirasakan? Perasaannya ya tidak berhenti bersyukur ya Pak. Iya. Sudah sampai sini, sudah mau wisuda. Iya. Kang Nuru mau tanya, apa yang
dulu menjadi kenangan luar biasa Mbak Mila. Eh, Mbak Mila di SMK Negeri 3 Jepara dengan jurusan perbankan syariah, terus masuk di Fakultas Ekonomi, program studi ekonomi Islam, dan hari ini mengikuti kegiatan mahasiswa taekwondo. Apa yang sebenarnya menjadi bekal pertama kali Mbak Mila semangat bisa masuk mengikuti kegiatan taekwondo? Apa yang menginspirasi sebenarnya? Ya, sebelumnya tentunya kenangan itu banyak ya Pak. Dari Bapak Ibu guru sewaktu SMK dulu juga baik-baik, juga memberi wadah kepada murid-muridnya, terkhusus untuk kegiatan organisasi. Gitu ya. Dan saya kebetulan mengikuti karate dulu, diberi kesempatan juga untuk mengikuti beberapa lomba, dan alhamdulillah dengan hasil itu saya bisa sampai sekarang melanjutkan ke Unisnu ini. Dan saya ingat sekali waktu itu ada dua dosen dari ekonomi Islam mengajar di perbankan syariah waktu SMK. Jadi sewaktu itu saya termotivasi seperti ingin belajar lebih jauh tentang syariah, dan khususnya di Unisnu Jepara juga ada ekonomi Islam itu. Oke Pak Ari, ini ceritanya Mbak Mila luar biasa. Jadi ternyata dia itu terinspirasi selain di SMK Negeri 3 Jepara itu diberikan fasilitas. Semua anak punya talenta itu diberikan fasilitas untuk menyalurkan bakatnya. Sampai tadi ada cerita ternyata SMK Negeri 3 Jepara kerjasama dengan FEB Unisnu Jepara untuk apa? Dosennya ikut magang ngajar di sana, mungkin begitu, dia tertarik. Apa pendapat Bapak tentang itu? Bagi kami di lembaga SMK Negeri 3 Jepara itu memerlukan kerjasama seperti itu Bapak. Karena apa? Dari para dosen yang mengajarkan ilmu di sekolah kami itu bisa menjadi motivasi anak-anak untuk melanjutkan atau untuk mengembangkan karir di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kedepannya kami memang berharap kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih terima kasih. Luar biasa ini Pak Ari dan keluarga besar FEB Unisnu Jepara ya, bangga ya kerjasama ini bisa berkesinambungan. Mbak Mila ini, Mbak Mila, pertanyaannya kan Nurul ini, ketika dulu punya dasar karate, hari ini terus bergabung di FEB Unisnu untuk mengikuti taekwondo. Prestasi apa yang pernah diraih? Karena kita bincang dengan sang juara ini. Prestasi apa yang pernah diraih, Mbak? Dari SMK Pak? Ya, iya. Dari SMK itu beberapa kali mengikuti di tingkat daerah, di tingkat SMK, dan di tingkat nasional juga pernah. Oh gitu ya? Iya. Memang benar-benar ini SMK benar-benar memberikan bimbingan ya. Jadi layak ketika dia ini di Unisnu melanjutkan, ternyata di Unisnu juga ada, di FEB punya wadah taekwondo juga. Ketika di FEB Unisnu prestasi apa yang diraih? Taekwondo Pak. Taekwondo juara berapa Mbak Mila? Alhamdulillah juara 1. Luar biasa. Tiga kita juga luar pernah, biasa Pak. ini 3 juga pernah ya. Yeah. Luar biasa. Itu tingkat nasional atau daerah atau Dari internasional? tingkat provinsi, nasional, juga internasional. Luar biasa, luar biasa ini. Oke, pemirsa FEB TV yang ada di mana saja, sebelum kita lanjutkan obrolan kita mengupas tentang juara-juara dari mahasiswa kita, alumninya dari SMK 3 Negeri Jepara, kita lanjutkan obrolan kita. Kita lihat apa yang lewat yang satu ini. Oke, pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan obrolan kita, bincang-bincang dengan sang juara. Pak Ari, kita lanjutkan obrolan kita ini. Ternyata enak kita ngobrol dengan alumni Bapak yang hari ini kuliah di FEB Unisnu di program studi ekonomi Islam. Ternyata selain dulu punya kenangan luar biasa, cerdas di SMK Negeri 3 Jepara, ternyata di Fakultas Ekonomi dia punya talenta juga. Dia meneruskan bakatnya dulu karate, sekarang pindah ke taekwondo, dan ternyata punya hasil.
Di SMK dulu dia pernah menjuarai mulai tingkat daerah, provinsi, nasional juga pernah ikut. Nah, sekarang malah dilanjutkan sampai tingkat internasional. Itu luar biasa ini. Pak Ari, apa yang diberikan kepada warga Jepara, terutama calon-calon peserta didik yang nanti masuk ke SMK Negeri 3 Jepara? Tentu FEB Unisnu kepingin bekerja sama agar putra-putrinya nanti kalau lulus dari SMK bisa melanjutkan studi ke sini. Bagi yang mereka berharap tidak jauh-jauh, misalnya tidak jauh-jauh, karena insya Allah di FEB kian terus berbenah untuk meningkatkan kualitas dan Terima kasih Kang Nurul, bahwa kalau kita lihat di data di sekolah, saya pernah membaca bahwa lulusan dari SMK Negeri 3 Jepara, di samping dia bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, juga banyak yang melanjutkan. Di antaranya yang melanjutkan ke Unisnu itu sangat banyak sekali. Cuma pembagiannya ke masuk fakultas apa saja itu memang belum saya bisa memperinci. Tapi kita bersyukur bahwa yang kita mendorong bagi alumni yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kita dorong, tidak usah jauh-jauh, di Jepara juga ada, di Unisnu, dan sesuai dengan jurusan kami di perbankan syariah, di sini juga ada ekonomi syariah. Ya. Kemudian dari SMK Negeri 3 Jepara itu ada 7 jurusan, Pak Nurul. 7 jurusan ya? Ya, diantaranya adalah tadi perbankan syariah dengan akuntansi, kemudian ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, kemudian ada pemasaran, kemudian yang satu adalah broadcasting, pertelevisian dan radio. Nah, di samping anak-anak mempelajari sesuai dengan jurusan masing-masing, kita memberi wadah untuk bakat minat, yaitu di kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya Mbak Mila yaitu di karate juga ada, kemudian di pencak silat, kemudian di olahraga masih ada bola basket, ada bola voli, ada sepak bola. Di samping olahraga kita mewadahi di seni, Pak. Di seni ya, Kang Nurul. Ada rebana juga ada, kemudian kepemimpinan pramuka PMR, kemudian ada lagi pasus. Kemudian di seni teater juga ada. Jadi kita berusaha untuk mewadahi setiap bakat dan minat anak-anak, baik itu di kepemimpinan, di olahraga maupun di seni. Itulah salah satu usaha kami untuk memberi wadah kepada anak-anak baik di intrakurikuler maupun di ekstrakurikulernya. Oke, luar biasa ini SMK Negeri 3 Jepara, ternyata program jurusannya itu banyak sekali. Ini jadi apalagi di Jepara ini kota industri ya, termasuk ya kamar dagang dan industri. Selain furniture ada kegiatan yang lain, jadi artinya mereka sekolah di sana bisa melanjutkan studi di Unisnu. Itu luar biasa ya. Harapannya orang Jepara sudah mulai senang belajar itu. Amin. Itu terima kasih Pak Ari. Sekarang ke Mbak Mila. Mbak Mila, ceritanya bagaimana kok bisa juara ini loh ya? Dulu karate kok terus pindah taekwondo, itu tentu ada sebuah proses sampai meraih prestasi baik di tingkat nasional, daerah, nasional maupun internasional. Bisa diceritakan, Mbak? Iya Pak, sebelumnya itu karate sudah dari SMP. Gitu ya. Jadi dari SMP sudah berniat lanjut di SMK. Gitu ya. Dan SMK lulus, lanjut di Unisnu Jepara sudah ini. punya niat ya. Karena. Jadi waktu masuk Unisnu itu kan waktu PKKMB ya Pak ya, PKKMB. itu kan ada promosi dari setiap UKM, UKK dan lainnya. Itu saya tertarik ke taekwondonya ya. Ya, jadi kebetulan juga pelatihnya dari lulusan Unisnu Jepara dan gitu ya. dari mahasiswa FEB juga. Luar biasa ya, alumni ya, pelatihnya alumni dari Unisnu Jepara. Oke, lanjut. Jadi saya masuk dan ikut kegiatannya, terus sewaktu ada pemilihan kayak seleksi gitu Pak gitu untuk ya. lomba, itu terpilih dan alhamdulillah dari saat itu mengikuti selanjutnya gitu Pak. Jadi ketika diterima di sini ada sosialisasi tentang ekstra tadi ya. Tertarik taekwondo, kebetulan yang latih itu alumni sendiri, ikut seleksi secara alamiah ya, ikuti karena memang sudah punya bakat itu. Pada waktu proses itu apa yang dirasakan?
Ya senang sih Pak, Senang soalnya ya? memang dari diri sendiri memang senang untuk olahraga bela diri ini gitu. Bagaimana cara membagi waktunya ketika sambil kuliah, padahal perbankan syariah itu Iya. senengannya hitung-hitung duitnya orang itu kira-kira begitu ya, apalagi di belakang galeri syariah itu kan itu Iya. langsung online nasional itu ya. Gimana ceritanya itu bagi waktunya tetap bisa berprestasi, membawa nama harum fakultas, alma mater juga kita hadirkan itu karena beliau ikut bangga ternyata nggak disangka ini punya alumni yang santai tetapi luar biasa prestasi. Gimana Pak? Ya kebetulan saya masuk Unisnu itu reguler 2 Pak. Jadi reguler 2. kuliahnya Sabtu Minggu. Oh, Jadi Sabtu Minggu ya? Senin sampai Jumat itu bisa untuk latihan. Latihan. Oh, Iya. luar biasa ya. Oke, Pak. Bisa prestasi pertama kali ketika juara di tingkat nasional itu di mana itu? Waktu pertama kali ikut itu Pemerayan Pak, Pekan Olahraga Mahasiswa, dan Unisnu sendiri yang jadi tuan rumah, yaitu alhamdulillah mendapatkan hasil juara 1. Setelah itu lanjut ke internasional di Bali, dan alhamdulillah juga juara 1. Luar biasa Mbak Mila. Tadi Mbak Mila sudah menceritakan banyak tentang prestasi baik di tingkat nasional, internasional, mulai SMK sampai perguruan tinggi. Bisa diperlihatkan prestasi yang pernah diraih. Nah, ya, silakan Mbak Mila. Yang paling terkesan itu yang di Bali Pak. Itu tingkat internasional. Oh, luar biasa ya tingkat internasional ya. Itu juara berapa itu? Juara 1. Juara 1. Bisa diperlihatkan biar di Oke, mudah-mudahan prestasi ini bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita, adik-adik Mbak Mila yang nanti melanjutkan baik dari SMK ke Unisnu, yaitu ke Fakultas Ekonomi, bisa tetap bergabung di Taekwondo yang kebetulan yang menjadi pembinanya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan dua narasumber kita. Oke, Mbak Mila, di akhir bincang-bincang kita ini, kira-kira ada pesan atau harapan dari bincang-bincang kita tentang prestasi yang Mbak Mila raih agar bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada adik-adik Mbak Mila yang nantinya mesti akan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami silakan. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya saya sendiri berterima kasih kepada SMK Negeri Jepara karena dari SMK saya sudah belajar banyak dari Bapak Ibu guru dan sudah diberi kesempatan untuk menggali prestasi dan utamakan pendidikan dulu Pak. Jadi tetap giat belajar, terus berprestasi juga diperhatikan. Jadi kita harus bisa membagi waktu antara belajar dan juga berlatih. Itu Pak. Oke, luar biasa. Itu harapan dan pesannya kira-kira. Mungkin ada tambahan lagi? Harapan untuk adik-adik yang akan datang kira-kira. Iya, harapannya untuk teman-teman berani mencoba dulu. Gitu ya. Untuk gagal atau berhasil itu urusan belakang. Yang penting kita berusaha, berdoa, terus kita bertawakal kepada Allah. Oke, Mbak Mila, apa harapan Mbak Mila terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara, lebih-lebih jurusan program studi Ekonomi Islam? Kami silakan Mbak Mila. Ya, terima kasih Pak. Jadi teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur Islami, menjadi pengusahawan yang syariah, mengenal nilai-nilai Islam, bisa masuk ke dalam ekonomi Islam. Di situ juga Bapak Ibu dosennya juga baik-baik. Ya, jadi untuk teman-teman khususnya dari lulusan SMK juga dari lulusan perbankan syariah itu berkesinambungan sekali dengan program studi ekonomi Islam di Unisnu Jepara karena di situ terdapat visi misi yaitu mewujudkan ekonom muda yang islami dan entrepreneur yang islami. Jadi yang ingin menjadi usahawan yang Islam, mengenal nilai-nilai Islam bisa masuk ke dalam program studi ekonomi Islam. Oke, terima kasih, luar biasa. Kita beri aplaus dari sini. Terima kasih.
Pak Ari. Wah, ini statement terakhir dari Mbak Mila ini, anak Pak Ari ini. Apa kesan dan harapan Pak Ari? Baik Kang Nurul, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Mila yang sudah membawa nama baik alma mater, baik dari SMK 3 maupun dari Unisnu. Harapan saya adik-adiknya nanti bisa meneladani lah, timbul Mbak Mila baru Amin, amin. yang bisa membawa nama baik juga alma mater, baik di SMK 3 maupun dari Unisnu. Dan harapannya adik-adiknya juga banyak yang belajar meningkatkan ilmunya seperti harapan Mbak Mila tadi, bahwa jangan meremehkan untuk menuntut ilmu, dan tidak usah jauh-jauh. Harapan kami juga nanti alma mater dari SMK 3 banyak yang kuliah di Unisnu, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kan. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih Mbak Mila sudah bisa ngobrol dengan Kang Nurul Huda. Terima kasih pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan obrolan kita mulai pagi sampai siang ini ada manfaatnya untuk kita semua. Saya Kang Nurul Huda, apabila mengantarkan obrolan pagi ini ada kekurangan dan kekeliruannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.